Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 bersama saya, Yosi Meliawati, Alifa Toni, dan Rafli Rahmansyah. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang materi sifat perencanaan strategis. Nah, dalam materi sifat perencanaan strategis yang akan kita bahas adalah pengertian perencanaan strategis, sifat-sifat perencanaan strategis, penentu strategis, dan pendekatan-pendekatan serta proses perencanaan strategis. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang pertama tentang pengertian perencanaan strategis. Di sini ada seorang ahli yang berpendapat tentang pengertian perencanaan strategis, yaitu Bryson. Bryson berpendapat bahwa perencanaan strategis dipahami sebagai upaya yang disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dilakukan sebagai organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal itu. Dalam pengertian lain, perencanaan strategis juga dapat diartikan sebagai suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana suatu organisasi atau perusahaan akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Selanjutnya adalah sifat-sifat perencanaan strategis. Perencanaan strategis perusahaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, berorientasi lebih menuju ke tindakan, hasil, dan implementasi. Yang kedua, mempromosikan partisipasi yang lebih luas dan beragam dalam proses perencanaannya. Yang ketiga, lebih menekankan pada pemahaman masyarakat terhadap konteks lingkungannya, mengidentifikasi peluang dan ancaman terhadap masyarakat melalui kajian lingkungan. Yang keempat, mengandung perilaku kompetitif bersaing di pihak masyarakat. Yang kelima, menekankan kajian kekuatan dan kelemahan masyarakat dalam konteks peluang dan ancaman. Selain itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan strategi maka harus memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, strategi merupakan long range planning. Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang, yaitu merupakan perencanaan yang strategik dan menunjukkan arah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, strategi harus bersifat general plan. Dalam hal ini, strategi harus bersifat umum dan berlaku untuk seluruh bagian dalam perusahaan ataupun dalam organisasi. Yang ketiga, strategi harus komprehensif. Strategi harus melibatkan seluruh bagian di dalam perusahaan atau organisasi, seperti misal bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian produksi, bagian sumber daya manusia, terus bagian manajemen akuntansi, dan lain sebagainya yang ada dalam perusahaan organisasi tersebut. Yang keempat, strategi harus integrated. Diharapkan dengan strategi, maka dapat menyatukan pandangan seluruh bagian dalam perusahaan. Yang kelima, strategi harus eksternal. Suatu hal yang sangat penting dalam strategi harus mempertimbangkan lingkungan eksternal perusahaan atau organisasi, baik stakeholder ataupun lingkungan makro. Terus kemudian yang terakhir adalah manajemen strategik meningkatkan efektivitas organisasional. Dalam setiap organisasi terdapat dua persyaratan yang sangat esensial untuk sukses, yaitu efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sebaiknya suatu aktivitas dilakukan untuk mencapai efisiensi. Suatu organisasi perlu menetapkan suatu metode, prosedur, sistem, aturan, dan lainnya untuk melaksanakan suatu aktivitas.
Pendekatan efisiensi memastikan bahwa suatu organisasi melaksanakan aktivitas atau tindakan dengan benar. Kemudian efektivitas berhubungan dengan pelaksanaan aktivitas yang benar. Efektivitas terutama ditentukan oleh hubungan antara suatu organisasi dan lingkungan eksternalnya. Efektivitas memastikan bahwa suatu organisasi melaksanakan aktivitas yang benar. Manajemen strategik terutama difokuskan pada pencapaian efektivitas organisasi. Sebab efektivitas berhubungan dengan kesesuaian antara organisasi dan lingkungannya yang relevan. Ya, selanjutnya terdapat penentu strategi. Untuk perusahaan kecil biasanya pemilik merangkap sebagai pimpinan puncak yang bertanggung jawab dalam pembuatan strategi atau bisa minta bantuan konsultan. Terdapat 3 penentu strategi, yaitu yang pertama, lower management sebagai technical skill atau operasional dan perencana jangka pendek untuk karyawan operasional. Yang kedua, middle management sebagai fungsional skill atau karyawan fungsional dan perencanaan jangka menengah sekitar setengah sampai 1 tahun. Yang ketiga, terdapat top management merupakan sumber kemampuan konsepsional dan kreativitas bertugas melakukan perencanaan jangka panjang, semisal 5 sampai 10 tahun. Selanjutnya terdapat pendekatan-pendekatan dan proses perencanaan strategis. Yang pertama yaitu direct approach. Pendekatan direct ini berangkat dari pembahasan yang mendalam tentang mandat dan misi yang diberikan kepada suatu organisasi atau universitas yang dilanjutkan dengan analisis SWOT sebelum melakukan identifikasi isu-isu yang strategis. Yang selanjutnya ada indirect approach. Pendekatan kedua ini dimulai dengan serangkaian brainstorming untuk mengidentifikasi berbagai pilihan tindakan yang harus ditempuh untuk memenuhi tuntutan, mandat, dan misi yang diemban oleh suatu organisasi atau universitas. Untuk selanjutnya, dengan dukungan publik, pemerintah dari stakeholders berupaya membangun kekuatan, memanfaatkan kesempatan, dan mengatasi kelemahan, serta mengubah tantangan menjadi kesempatan. Yang ketiga ada goal approach. Pendekatan ketiga ini berangkat dari dirumuskannya indikator-indikator atau goal kondisi suatu organisasi yang harus dicapai, dan selanjutnya menetapkan isu strategis yang harus digarap untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, yang terakhir terdapat vision approach, yaitu pendekatan keempat ini adalah suatu pendekatan yang berangkat dari gambaran sketch atau visi tingkat keberhasilan yang akan dicapai agar dapat ditetapkan isu strategis yang harus dipecahkan. Ya, cukup sekian dari kelompok kami tentang sifat perencanaan strategis dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.